Bab 6851. Melihat Bernard Elno begitu bijaksana, Charlie berkata kepadanya dengan puas, Blackwater masih membutuhkanmu untuk terus memberi mereka obat tetes mata. Karena Presiden Prancismu ingin memanggilmu, ini pasti berita besar di Eropa. Ingatlah untuk lebih sering menyebut Blackwater selama pemanggilan. Akan lebih baik jika Presiden Prancismu bisa maju dan mengajukan protes kepada pemerintah Amerika, meminta mereka untuk menyelidiki Blackwater secara menyeluruh. Bernard Elno langsung berkata dengan tegas, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk menjaga kejadian Pulau White Horse tetap hangat selama periode ini. Saya juga berencana untuk pergi ke Amerika Serikat sebentar lagi untuk menekan Blackwater. Charlie bertanya kepadanya, bagaimana rencanamu untuk memberi tekanan pada mereka saat kamu pergi ke Amerika Serikat? Bernard Elno tersenyum penuh perhatian dan berkata, Tuan Wade, yang ingin saya lakukan adalah pergi ke markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat dan menyumbangkan 10 hingga 20 juta dolar AS kepada kantor kontraterorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar mereka dapat menggunakan uang ini untuk mempromosikan dan meningkatkan publisitas serta penerapan anti-terorisme, setidaknya untuk menamparkan wajah Blackwater. Charlie mengangguk dan berkata penuh penghargaan, ide yang bagus. Pergi ke sarang Blackwater dan menamparkan wajah mereka. Aku suka gaya perilaku seperti ini. Melihat Charlie menyukai gambarannya, Bernard Elno langsung tersenyum dan berkata, saya merasa sangat dihormati diakui oleh Tuan Wade. Charlie menyampaikan pembicaraan dan berkata, tapi karena kamu akan pergi ke PBB, jangan hanya menyumbang 10 atau 20 juta dolar AS. Itu tidak cukup. Menyumbang lebih banyak juga bisa menarik lebih banyak perhatian. Bernard Elno merasa sedikit sakit hati, tetapi ia tetap mengertakkan gigi dan berkata, baiklah. Karena Tuan Wade sudah bilang begitu, saya akan menyumbang 100 juta. Charlie tersenyum dan mengangguk, ya, saya mungkin tidak sebaik Anda dalam berbisnis, tetapi saya berpikir sebagai pribadi, memperluas visi dan membuka diri bukanlah hal yang buruk. Jangan selalu peduli dengan untung rugi kepentingan pada saat itu. Bernard Elno berkata tanpa keinginannya, Tuan Wade benar. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Apa kau masih ingat berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk penawaran terakhirmu untuk pil peremajaan? Bernard Elno tidak tahu mengapa Charlie menanyakan hal ini, jadi dia berkata, mungkin lebih dari 100 miliar dolar AS, bukankah kamu memintaku untuk mencocokkan banyak barang saat itu? Charlie mengangguk dan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan teman-temanku menderita. Kau temanku sekarang, jadi aku bisa berjanji padamu. Saat kau menghabiskan 50 miliar dolar AS bersamaku, kau tidak perlu berpartisipasi dalam lelang apapun. Aku akan langsung memberikan pil peremajaan. 50 miliar dolar untuk pil peremajaan. Mata Bernard Arnault hampir keluar dari rongganya ketika mendengar ini. 50 miliar dolar AS mungkin tampak seperti angka yang sangat besar, tetapi dibandingkan dengan peningkatan umur yang dapat diberikan oleh pil peremajaan, itu adalah tawaran yang sempurna bagi Bernard Elno. Sebab kelompoknya, bahkan dalam konteks ekonomi resesif, masih memperoleh laba bersih sebesar 20 miliar euro tahun lalu. 20 miliar euro adalah sekitar 23 miliar dolar. Meskipun Bernard Arnault bukan satu-satunya bos dan pemegang saham grup, setidaknya lebih dari sebagiannya akan masuk ke kantong pribadinya. Setelah berbagai cara penghindaran pajak, keuntungan aktual yang bisa ia peroleh setidaknya lebih dari 10 miliar dolar AS per tahun. Pil peremajaan tidak hanya akan memungkinkan Bernard Arnault hidup 20 tahun lebih lama, tetapi juga memungkinkannya memperoleh lebih dari 200 miliar dolar. Sebagai perbandingan, berapa 50 miliar dolar? Maka, dalam kegembiraannya, dia memegang tangan Charlie dan bertanya dengan mata merah, Tuan Wade, apakah Anda bercanda? Charlie berkata dengan tenang, tentu saja tidak. Kami orang Tiongkok punya pepatah lama, kata-kata seorang pria sejati sama berharganya dengan emas. Hebat, hebat. Bernard Elno begitu gembira hingga ia terus berputar-putar. Tanpa sadar ia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, adakah hal lain yang perlu saya belanjakan? Kalau tidak, saya akan coba dapatkan 50 miliar dolar AS.
Semuanya akan selesai paling lama seminggu. Charlie menyamakan tangannya, kalau beli langsung, harganya tidak akan mencapai tertinggi. Kalau beli langsung, harganya setidaknya 100 miliar dolar AS. Bernard Elno bingung, jadi, apa maksudmu dengan 50 miliar? Charlie tersenyum dan berkata, aku mungkin membutuhkan bantuanmu dalam banyak hal di masa depan. Kamu bisa menghitung berapa banyak uang yang kamu keluarkan setiap kali kamu membantuku, dan kita akan menggunakan jumlah ini sebagai patokan. Ingat, ini harus permintaanku dan kamu harus memenuhinya agar dihitung. Uang yang kamu keluarkan atas permulaanmu sendiri tanpa izinku tidak dapat dihitung. Ia sejenak terdiam, menatap ekspresi Bernard Elno yang tidak sabar, lalu melanjutkan, kalian, para pemilik barang mewah, tidak suka menggunakan poin dan tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi yang berbeda menawarkan tingkat layanan, diskon, dan produk yang berbeda. Charlie melanjutkan kalimatnya, selain itu, beberapa orang juga bisa menukarkan hadiah dengan poin. Bayangkan setiap dolar yang Anda belanjakan bersama saya, Anda bisa mengumpulkan 1 poin. Setelah mengumpulkan 50 miliar poin, Anda bisa datang kepada saya untuk menukarkannya dengan pil peremajaan. Bernard Elno sangat gembira, ide ini sungguh hebat. Pak Ye, kapan kita akan resmi menerapkannya? Charlie tersenyum dan berkata, mari kita mulai perhitungannya dari sekarang. Jika Anda menyumbangkan 100 juta dolar AS ke kantor kontraterorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka 100 juta itu akan dimasukkan. Ketika jumlahnya mencapai 50 miliar, barulah kami akan mencairkannya. Bernard Elno langsung berkata, kalau begitu saya akan menyumbang 50 miliar dolar AS langsung kepada mereka. Tolong beri saya waktu, saya akan pergi menggalang dana. Dan ketika sudah cukup terkumpul, saya akan pergi ke Amerika dan menyumbang 50 miliar dolar AS langsung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Charlie bertanya dengan wajah muram, apakah kau terlihat seperti musuh, atau aku yang terlihat seperti musuh? Bahkan jika aku ingin menamparkan wajah Blackwater, aku tidak bisa menggunakan 50 miliar untuk melakukannya, kan? Apakah mereka cocok dengan harganya? Bernard Elno berkata dengan canggung, Tuan Wade, saya terutama ingin memenuhi kebutuhan konsumsi Anda sesegera mungkin. Charlie mengulurkan tangannya, ingat, hanya pengeluaran yang kuminta yang dihitung, dan pengeluaran yang kau lakukan atas inisiatifmu sendiri tidak dihitung. Kalau aku tidak meminta, bahkan jika kau memberi 50 miliar dolar AS kepada ibu mertuaku, aku tidak akan memberi 1 poin pun. Charlie Bernard takut Elno akan secara sembarangan mengeksploitasi Buck untuk mendapatkan pengalaman. Jika dia memilih Elaine Ma untuk mendapatkan pengalaman, bukankah itu sama saja dengan menggunakan uang untuk membunuh Elaine Ma? Mungkin ini adalah cara yang paling diharapkan Elaine Ma untuk mati, dan aku tidak bisa membiarkan keinginannya terwujud. Bernard Elno mengerti maksud Charlie dan segera bertanya kepadanya, Tuan Wade, tolong beritahu saya berapa banyak yang bisa saya belanjakan di PBB kali ini. Charlie mengangkat 2 jari, paling banyak 200 juta dolar AS. Bernard Elno langsung mengangguk, oke. Kalau begitu saya akan menyumbangkan 200 juta dolar AS kepada mereka. Pada titik ini, dia berkata kepada Charlie dengan nada agak dekaden, Tuan Wade, Anda harus memberi saya lebih banyak kesempatan untuk menghabiskan uang. Jika hanya 100 atau 200 juta setiap kali, saya tidak tahu kapan saya bisa mengumpulkan poin yang cukup untuk 50 miliar. Bernard Arnault tiba-tiba merasa bahwa ia telah menjadi protagonis, Brewster's Millions. Dalam film tersebut, Brewster harus menghabiskan 30 juta dolar dalam waktu tertentu, jika tidak, ia harus mengambil warisannya sebesar 300 juta dolar. Pembuatan ulang film ini, orang terkaya di kota Sihong, memiliki latar yang sama. Bernard Arnault tidak takut menghabiskan banyak uang saat ini, tetapi hanya takut menghabiskan lebih sedikit dan membelanjakannya lebih lambat. Akan lebih baik jika Charlie bisa menghabiskan 50 miliar dolar AS dalam semalam. Jika dia tidak bisa menghabiskannya atau menghabiskannya terlalu lambat, itu akan membuatnya cemas. Melihat wajahnya yang cemas, Charlie berkata, jangan khawatir. Kali ini saat kau pergi ke Amerika Serikat,
aku bisa memberikan kesempatan lagi untuk menggandakan poinmu. Jika kau berhasil, kau bisa menghabiskan 200 juta dolar AS ini dan mendapatkan 400 juta poin. Bernard Elno berkata cepat, Tuan Wade, silakan bicara. Charlie berkata, ketika Anda pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyumbangkan 200 juta dolar AS ke kantor kontraterorisme, Anda harus memberitahu mereka bahwa uang ini hanya dapat digunakan untuk kegiatan kontraterorisme di luar Amerika Serikat dan di luar wilayah yang dikontrol ketat oleh Amerika Serikat. Charlie menjelaskan, misalnya, uang ini tidak dapat digunakan untuk kontraterorisme di Amerika Serikat, dan tidak dapat digunakan untuk kontraterorisme di Timur Tengah yang sebenarnya menguasai Amerika Serikat. Bernard Elno berkata dengan heran, Tuan Wade, Anda ingin saya menamparkan wajah pemerintah Amerika. Benar, Charlie mengangguk. Ia ingin sekali menamparkan wajah mereka. Jika tidak, mereka akan terus berusaha menutupi Blackwater dan memaksa otak untuk membebaskan Blackwater, atau memperbesar-besarkan masalah kecil. Bernard Elno menunjuk ke dahinya dan berkata dengan canggung, Tuan Wade, panglima tertinggi mereka saat ini agak berbeda dari orang biasa. Kalau saya bilang begini, saya khawatir mereka akan menemukan alasan untuk menjatuhkan sanksi kepada saya. Charlie bertanya kepadanya, berapa laba bersih kelompok Anda di Amerika dalam setahun? Bernard Arnault berkata, Amerika Utara menyumbang sekitar 25% dari seluruh laba bersih, yaitu sekitar 5 miliar euro. Tidak termasuk pasar Kanada, yang menyumbang sekitar 20%, pasar AS menyumbang sekitar 4 miliar. Charlie mengangguk, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan murah hati, jangan takut, kali ini kita akan menghadapi mereka secara langsung dan melakukan segala yang kami bisa agar mereka memberi sanksi kepadamu. Jika mereka mengira kehilangan 4 miliar dolar AS per tahun di pasar Amerika, meskipun aku tidak bisa mengganti 4 miliar itu akan dihitung sebagai jumlah yang kau belanjakan untukku, dan aku juga akan memberi 4 miliar poin. Detik terakhir, Bernard Elno masih takut terkena sanksi Amerika Serikat, tetapi pada detik ini, ia tiba-tiba merasa tidak terkalahkan. Ia merasa seperti mendapatkan perlengkapan tingkat dewa dalam game ini. Perlengkapan orang lain hanya untuk menahan serangan sebisa mungkin, atau untuk membalas serangan, tetapi perlengkapannya bisa mengubah serangan lawan menjadi bar kesehatannya sendiri. Dengan kata lain, semakin keras orang lain memukul Anda, semakin banyak kesehatan yang Anda miliki. Tiba-tiba ia merasakan dorongan yang kuat untuk puncaknya. Ia ingin segera pergi ke Amerika dan mencoba segala cara untuk bunuh diri dan membuat Amerika menjatuhkan sanksi gila padanya. Dan kita tidak boleh membiarkan mereka menjadi lemah. Akan lebih baik jika Anda menutup saja semua bisnis Anda di Amerika. Pada saat ini, Bernard Arnault sangat gembira. Untuk pertama kalinya dalam 70 tahun lebih hidupnya, dia merasakan kebencian yang sangat kuat terhadap uang. Cara cepat menghabiskan 50 miliar untuk Charlie telah menjadi hal yang paling dinantikannya saat ini. Bagaimana Anda mengatakan topik hangat ini? Diamlah dan ambillah uangku. Hentikan omong kosong sialan ini dan ambillah uangku. Dia merasa Charlie cukup kejam. Dia bisa menghabiskan 50 miliar dolar kapanpun dia mau, tetapi dia tetap harus mendengarkan perintah dan menunggu instruksinya. Hal ini benar-benar membuatnya sedikit tidak sabar. Namun, ketika Charlie memikirkan kerugian yang disebabkan oleh konfrontasi sengit dengan Amerika Serikat, ia akan menganggapnya sebagai poin untuk dirinya sendiri. Hanya dalam beberapa detik, ia memikirkan berbagai ide untuk mendapatkan pengalaman selama perjalanan ke Amerika Serikat ini. Bukankah Charlie mengatakan bahwa selama uang yang hilang karena sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dihitung sebagai pengalaman? Ini sangat mudah dilakukan. Sulit menghasilkan uang sambil berlutut akhir-akhir ini, dan lebih sulit lagi menghasilkan uang sambil berdiri. Tapi kalau Anda ingin kehilangan uang sambil berdiri, anjing pun bisa melakukannya kalau Anda memberinya semangkuk makanan anjing. Maka, ia menepuk dadanya dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, tunggu saja beritanya dalam beberapa hari. Saya pasti akan pergi ke Amerika Serikat untuk membuat keributan besar tentang masalah ini. Charlie mengangguk dan mendengus, aku optimis padamu, teruslah bekerja keras. Hamid,
yang menonton dari samping, diam-diam terkejut. Kakaknya, Charlie, begitu hebat sehingga ia mampu mengendalikan Bernard Elno sepenuhnya hanya dengan satu pil. Seandainya ia memiliki kemampuan 2 kali lipat darinya, ia bahkan mungkin bisa menjadi panglima tertinggi di Suriah. Semakin ia merasa Charlie mampu, semakin ia merasa beruntung. Ia menculik beberapa siswa top Amerika yang bodoh, dan akhirnya menarik Charlie, dewa sejati. Ia tidak hanya menyembuhkan kakinya yang lumpuh, tetapi juga membantunya melawan serangan pasukan pemerintah dan istana 10.000 naga, dan ia terus memperkuat kekuatannya dalam perang. Kali ini, ia tersandung, dan Charlie lah yang membalikkan keadaan. Ia benar-benar telah diselamatkan berkali-kali dalam hidupnya. Sayang sekali aku berjanggut lebat. Kalau aku cantik dan seksi, aku akan melahirkan 8 anak untuk Charlie dulu, baru membicarakan hal-hal lain. Bernard Elno sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, bisakah Anda dan keluarga Anda datang ke makan malam tahun baru sore ini?" Charlie tahu bahwa ia telah menyiapkan makan malam tahun baru untuk para tamu Tiongkok, dan mereka juga bisa menonton gala festival musim semi, jadi ia senang ikut bersenang-senang. Namun, ketika ia memikirkan fakta bahwa kejadian semalam telah menggemparkan dunia, dan banyak orang memperhatikan Pulau Kuda Putih yang kecil ini, dan jumlah penonton dari wisatawan di pulau itu akan mencapai lebih dari 100.000 jika mereka menyiarkan langsung makan malam tahun baru malam ini, bukankah ia akan terekspos ke seluruh dunia? Maka ia berkata kepada Bernard Arnault, "Jadi, nanti Anda bisa meminta seseorang untuk mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa demi alasan keamanan, mulai sekarang, hingga setiap tamu meninggalkan Pulau White Horse, tidak seorang pun diizinkan menggunakan ponsel di tempat dan area umum. Jika mereka dapat mematuhinya hingga saat mereka meninggalkan pulau, setiap orang akan menerima kompensasi sebesar $100.000. Jika tidak, Pulau White Horse berhak untuk menarik kembali kompensasi tersebut. Selain itu, tidak seorang pun diizinkan membawa ponsel ke acara makan malam tahun baru nanti malam." Bernard Elno tahu bahwa Charlie adalah orang yang rendah hati, jadi dia langsung mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan Wade, jangan khawatir, serahkan saja padaku." Setelah mereka bertiga selesai mengobrol dan berpamitan, Bernard Elno kembali ke villa tempat ia menginap. Hal pertama yang ia lakukan adalah segera menghubungi penanggung jawab di Amerika Serikat. Dia membuat serangkaian persiapan sebelumnya, dan kemudian meminta asistennya untuk menghubungi kantor kontraterorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberitahu pihak lain tentang keputusannya untuk menyumbang. Nama Perserikatan Bangsa-Bangsa kedengarannya keren, tetapi sebenarnya tidak ada. Posisinya agak mirip dengan keluarga kerajaan dalam monarki konstitusional. Dari namanya, ia memang cukup berkuasa, penguasa tertinggi, tetapi kekuasaan negara yang sesungguhnya berada di tangan parlemen. Ketika terjadi kesalahan, mereka yang berkuasa akan memintanya untuk mengambil alih situasi, tetapi itu hanya sandiwara belaka. Kenyataannya, negara-negara anggota seperti Amerika Serikat sama sekali tidak peduli. Namun, mereka meremehkan banyak anggota yang berterus terang, karena mereka semua hanyalah kerabat miskin. Mereka seolah datang mengunjungi Anda dengan sekantong makanan khas setempat, tetapi kenyataannya rumah mereka sudah rusak dan mereka ingin Anda membayar mereka untuk membangun 2 villa dan menikahi 2 istri. Ketika mereka tiba-tiba mendengar bahwa mantan orang terkaya di dunia akan datang untuk menyumbangkan uang, staf Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait sangat gembira dan segera bersiap menyambut Bernard Arnault. Oleh karena itu, Bernard Arnault memutuskan untuk kembali ke Prancis untuk menemui presiden besok, menerima beberapa wawancara media di Prancis lusa, dengan tegas menyatakan sikapnya, dan kemudian segera naik pesawat pribadinya ke Amerika untuk menimba pengalaman. Sore harinya, Bernard Arnault memenuhi janjinya. Semua tamu yang mendarat di pulau itu, baik dewasa maupun anak-anak, menerima kompensasi sebesar $100.000 per orang. Charlie dan Claire memberikan hak ini kepada Jacob dan Elaine Ma, sehingga pasangan itu masing-masing menerima $200.000. Hari ini adalah malam tahun baru, festival terbesar di Tiongkok. Pasangan lansia itu baru saja mendapat rezeki nomplok, jadi mereka sangat bahagia. Akhirnya, sekitar pukul 4 sore,
mereka pergi ke restoran untuk merayakan tahun baru. Keluarga itu meninggalkan kamar tamu dan tiba di area komersial Pulau Baima. Di sana, mereka melihat lampu dan dekorasi di mana-mana. Area itu penuh dengan dekorasi yang berkaitan dengan tahun baru Imlek dan tampak sangat meriah. Yang tidak disangka Charlie dan keluarganya adalah di luar restoran tempat hotel menyediakan makan malam tahun baru bagi turis Tiongkok. Ternyata ada tim barongsai profesional yang sedang tampil unjuk gigi. Charlie penasaran. Di tempat seperti Pulau Baima, semua bahan asing harus dibeli dari luar pulau. Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak bahan terkait tahun baru Imlek? Saat saya sedang berpikir, saya melihat seorang pria tua berjas merah tang berdiri di pintu restoran. Ia tak henti-hentinya menyapa setiap tamu yang datang, bahkan mengeluarkan amplop merah bertuliskan, "Selamat Tahun Baru," dari sakunya dan menyerahkannya kepada setiap tamu dengan kedua tangannya. Charlie mengamati dengan saksama dan mendapati bahwa itu adalah Bernard Elno. Ia tidak menyangka pria tua ini akan mengenakan setelan tang merah cerah, yang senada dengan rambut peraknya dan membuatnya tampak seperti maskot. Elaine Ma mengenalinya sekilas, dan buru-buru berkata, "Bos grup barang mewah itu benar-benar membagikan angpau. Coba lihat berapa banyak uang yang bisa diberikan orang tua ini." Sambil berbicara, dia mengambil alih pimpinan dan berjalan ke depan. Bernard Elno juga melihat Charlie saat itu. Agar keluarga Wade tidak curiga, ia hanya tersenyum dan memberi isyarat kepada Charlie dengan matanya, lalu menyerahkan sebuah amplop merah kepada Elaine Ma yang datang kepadanya. "Nyonya Ma, selamat Tahun Baru Imlek. Semoga Anda sejahtera." Sambil berbicara dia menyerahkan sebuah amplop merah kepada Elaine Ma. Elaine Ma merasakan amplop merah itu begitu tebal dan merasa sedikit kecewa. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati, rasanya cuma ada 2 lembar uang di amplop merah ini. Sekalipun semuanya $100, isinya cuma $200. Orang tua ini masih kurang besar. Seharusnya dia memberi $1000 saja, kan? Karena amplop merahnya kurang tebal, ia jadi malas untuk segera memeriksanya. Ia memasukkan amplop merah itu ke sakunya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, selamat atas kemakmurannya, Bos Erno. Semoga bisnisnya lancar dan Bapak sehat selalu di tahun baru." Bernard Erno pun sangat senang dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas restunya, Bu Ma. Saya akan meminjam doa baik Anda." Elaine Ma berbisik, "Di Tiongkok kami, jika seseorang memberimu lebih banyak berkat, kamu harus membalasnya dengan lebih banyak angpau. Ini namanya timbal balik, mengerti?" Bernard Elno awalnya agak bingung, tetapi otaknya ternyata cepat, dan ia segera mengerti apa yang dimaksud Elaine Ma. Ia tertawa dan berkata, "Terima kasih Bu Ma sudah mengingatkan saya. Saya jadi tahu lagi tentang adat istiadat Tionghoa." Sambil berkata demikian, ia segera mengeluarkan amplop merah lain dan menyerahkannya kepada Elaine Ma sambil tersenyum dan berkata, "Bu Ma, saya juga mendoakan kesehatan dan kesuksesan Anda di tahun baru." Elaine Ma menerima amplop merah itu sambil tersenyum, lalu cepat-cepat merapikan penampilannya. "Tuan Elno, Anda kan bos besar, saya tidak akan memberi Anda amplop merah." Bernard Arnault berpikir, bagaimana mungkin ungkapan, "Ban Men Nong Fu," digunakan seperti ini. Sungguh membuka mata. Pada saat ini, Charlie, Claire dan Jacob juga datang. Bernard Arnault segera mengeluarkan 3 amplop merah lagi dan mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. Jacob menerima angpau merah itu dan mengucapkan terima kasih dengan riang. Namun, Claire tidak menerimanya. Ia hanya berkata dengan sopan, "Terima kasih atas restu Tuan Elno. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Tapi Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk angpau merah itu." Elaine Ma berkata cepat, "Hei Claire, angpau merah itu cuma untuk keberuntungan. Bukan masalah besar buat Tuan Elno. Kalau kamu malu, Ibu akan menyimpannya dulu untukmu." Saat dia berbicara, tangan Elaine Ma telah terulur dan mengambil amplop merah di tangannya. Claire berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Oh, Bu, bisakah Ibu berhenti terobsesi dengan uang?" Bernard Elno buru-buru menenangkan suasana, "Nyonya Wade, jangan terlalu serius. Uang di amplop merah itu tidak banyak. Cuma €1000. Ini terutama untuk keberuntungan." Mata Elaine Ma berbinar, dan ia berpikir, "Wah,
Amplop merah setipis ini ternyata berisi 1.000 euro. Euro lebih berharga daripada dolar AS. Orang tua ini benar-benar rela menghabiskannya. Bernard Elno kemudian menatap Charlie lagi, menyerahkan sebuah amplop merah kepadanya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, saya mengucapkan selamat tahun baru." Charlie tersenyum dan mengangguk, mengambil amplop merah itu, menyerahkannya kepada Elaine Ma, dan berkata, "Bu, simpanlah ini sebagai kenang-kenangan." Elaine Ma menyipitkan matanya, tersenyum dengan kerutan di wajahnya, dan berkata dengan gembira, "Karena menantu yang baik berkata begitu, maka ibu akan menyimpannya untukmu." Charlie bertanya kepada Bernard Elno dengan penuh minat, "Tuan Elno, dari mana Anda mendapatkan perlengkapan tahun baru Imlek dan tim barongsai ini?" Bernard Elno tersenyum dan berkata, "Sumber daya di Maladewa sangat langka, dan tidak banyak orang Tionghoa yang tinggal di sini, jadi saya secara khusus meminta orang-orang untuk membelinya dari Dubai." Sumber daya tersebut segera diterbangkan ke sini pagi ini. Tim barongsai juga diundang dari Dubai. Saya berharap dapat memberikan rasa betah bagi para tamu Tionghoa di pulau ini. Lalu, Bernard Elno menambahkan, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, saya secara khusus mengundang beberapa koki profesional Tiongkok dari Dubai. Mereka akan bertanggung jawab atas makan malam tahun baru nanti. Saya harap Anda, dan keluarga Anda menikmatinya." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Elno sangat bijaksana." Bernard Elno dipuji, dan wajahnya berkerut karena senyum. Kemudian ia berbisik kepada Charlie, "Tuan Wade, untuk membahagiakan Anda dan keluarga, saya secara khusus mengatur undian. Hadiah pertamanya adalah 100 juta dolar AS. Anda dapat membiarkan keluarga Anda memenangkannya melalui operasi rahasia. Bagaimana menurut Anda?" Charlie sangat marah, lalu merendahkan suaranya dan berkata dengan marah, "Jika kau terus memikirkan ide buruk seperti itu, aku akan meningkatkan poin pengalaman untuk ditukar dengan pil peremajaan menjadi 500 miliar. Ada sekitar 40 turis Tiongkok di Pulau Baima. Jika mereka diatur sesuai aturan perjamuan Tiongkok pada umumnya, saya khawatir beberapa keluarga harus duduk bersama. Namun, restoran ini tidak mengikuti gaya perjamuan tradisional Tiongkok dengan 8 atau 10 orang per meja. Sebagai gantinya, koki merancang satu set hidangan dan menuliskan detail menu di atas kertas dengan gaya masakan kaiseki Jepang, dengan setiap orang mendapatkan satu set hidangan, dan semua hidangan disajikan secara terpisah. Menu ini memiliki total 16 hidangan, termasuk 4 hidangan dingin, 4 hidangan tumis, 4 semur, 2 sup dan 2 makanan sesuai dengan kebiasaan masakan Cina. Selain itu, berbagai minuman keras Cina tersedia untuk dipilih para tamu. Manfaatnya jelas. Setiap orang hanya akan mendapatkan porsi makanan yang sedikit ketika dilayani. Tidak perlu berbagi peralatan makan dengan orang lain, dan tidak akan ada sampah tambahan. Yang terpenting, beberapa orang dapat berbagi meja. Dalam keadaan normal, pasangan yang pergi bermain tidak bisa menghabiskan 3 atau 4 hidangan. Memesan 16 hidangan terlalu boros, dan berbagi meja akan memengaruhi pengalaman. Cara berbagi makanan ini sangat cocok untuk keluarga kecil yang terdiri dari 2, 3, atau 4 orang. Saat makan, Bernard Arno secara khusus meminta pelayan untuk membawakan anggur putih dan roti panggang untuk para tamu di setiap meja. Saat itu, selain wajah dan kulitnya yang putih bak orang Eropa, ia tampak persis seperti orang Tionghoa. Pada pukul 5 sore waktu setempat di Maladewa, siaran langsung Gala Festival Musim Semi dimulai tepat waktu. Status Gala Festival Musim Semi di Tiongkok sama seperti Super Bowl di Amerika Serikat, dan signifikansinya bahkan lebih penting daripada Super Bowl. Jadi, meskipun kurang menarik untuk ditonton, kebanyakan orang Tiongkok masih bersedia duduk di depan TV dan menontonnya sebentar. Selama beberapa tahun berturut-turut, sponsor utama terbesar Gala Festival Musim Semi adalah perusahaan internet, terutama Taobao, yang paling sering muncul. Namun tahun ini, sponsor utama terbesar Gala Festival Musim Semi akhirnya digantikan oleh perusahaan fisik, Changying Automobile. Meskipun Changying Automobile belum memproduksi mobil sungguhan dan belum merilis model apapun,
berbagai pemanasan awal dalam kurun waktu terakhir dan kerjasama mendalam dengan Tawana telah membuat merek ini mendapatkan cukup perhatian. Sekarang, ia telah menjadi sponsor terbesar gala festival musim semi, dan popularitasnya pasti akan meningkat secara signifikan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Changying Otomobil atas sponsor dan gelarnya, pembawa acara mengumumkan kepada seluruh hadirin bahwa model pertama Changying Otomobil akan resmi dirilis pada tanggal 1 Juli tahun pertama paruh kedua tahun ini. Berita ini mengejutkan penonton di depan TV dan orang-orang di industri otomotif. Mereka tahu Changying Otomobil sangat cepat, tapi mereka tidak menyangka akan secepat ini. Mereka akan merilis mobil pertama mereka pada hari pertama paruh kedua tahun ini. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada Remy. Namun, mereka tidak tahu bahwa cadangan kas Changying Otomobil lebih besar daripada cadangan kas seluruh Remy Group, belum lagi Remy Otomobil. Dalam masyarakat saat ini, uang selalu mempermudah segalanya. Dengan dana yang cukup, kecepatan semua tautan akan meningkat secara eksponensial. Menurut rencana Polat Watt, desain mobil produksi massal pertama Changying Otomobil akan selesai pada paruh pertama tahun ini, dan setelah rilis resminya pada kuartal ketiga paruh kedua tahun ini, pengiriman resmi akan dimulai pada kuartal keempat. Meskipun mobil pertama Changying Otomobil masih dalam tahap desain intensif, posisi dasarnya sudah sangat jelas, yakni SUV menengah dan besar berenergi baru dengan kisaran harga 250.000 hingga 350.000 yuan. Di pasar Tiongkok, SUV selalu mendapat banyak perhatian. Banyak pengulas mobil yang memuja barang-barang asing suka mempermainkan preferensi orang Tiongkok, dengan mengatakan bahwa orang Tiongkok tidak mengerti mobil dan tidak mempertimbangkan hal lain saat membeli mobil, melainkan hanya melihat ukurannya. Berbeda dengan orang asing yang sangat memahami budaya mobil dan lebih menyukai mobil kecil dengan kendali yang kuat. Faktanya, menurut Charlie, pernyataan seperti itu adalah omong kosong belaka. Mengapa orang Tiongkok menyukai mobil yang lebih besar? Hal ini dikarenakan sebagian besar keluarga Tiongkok yang memiliki mobil hanya memiliki satu mobil. Seorang pria parubaya menabung untuk membeli mobil. Ia tidak hanya harus mengurus perjalanan pulang pergi kerja dan menjemput anak-anak sekolah bersama istrinya, tetapi juga ingin sesekali mengikuti tur keliling kota dengan mobil tanpa pengemudi untuk 3 generasi. Jadi, mobil tersebut tidak hanya harus mampu mengangkut penumpang, tetapi juga memiliki ruang yang cukup untuk membawa barang bawaan. Para pengulas mobil yang meraup untung dari orang Tiongkok, menjilat negara asing, dan mengerjai Tiongkok, tidakkah mereka pernah berpikir bahwa sebuah keluarga di Eropa dan Amerika Serikat memiliki setidaknya 2 mobil, bahkan ada yang 3 mobil? Mereka tentu saja bisa menyesuaikan model mobil sesuai kebutuhan dan preferensi mereka sendiri. Lagi pula, orang-orang sampah ini jelas tahu bahwa salah satu model terlaris di pasar AS adalah truk pickup yang besar dan sangat mumpuni untuk mengangkut barang. Mengapa Anda tidak pernah mendengar orang-orang ini mengeluh bahwa orang Amerika tidak mengerti mobil? Dalam kondisi nasional saat ini, jika sebuah keluarga hanya mampu membeli mobil seharga 50.000 yuan, mereka tentu akan membeli mobil kecil yang ringkas dan murah. Jika mereka mampu membayar lebih dari 200.000 hingga 300.000 yuan, SUV yang praktis harus menjadi pilihan utama. SUV Remy terjual 200.000 hingga 300.000 unit per hari, yang cukup menunjukkan posisi penting SUV di pasar otomotif kelas menengah ke atas Tiongkok. Demi mewujudkan Changying Otomobil mendunia secepat mungkin, Charlie bahkan telah menyusun rencana. Setelah Changying Otomobil mendapatkan pijakan di pasar domestik, ia akan menggunakan pil peremajaan untuk membuka jalan. Membiarkan keluarga Rothschild membantunya memperoleh kualifikasi produksi dan penjualan di Amerika Serikat, mengakuisisi perusahaan mobil Amerika dengan produktivitas memadai, seperti GM atau Ford, lalu membiarkan Bernard Arnault mengambil alih merek-merek seperti Peugeot Prancis, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam basis produksi Changying Otomobil di luar negeri. Meskipun Charlie tidak tahu cara membuat atau menjual mobil, dia tahu bahwa merek ini dinamai sesuai nama ayahnya, dan dia harus melakukan yang terbaik untuk menjadikannya merek mobil terbaik di dunia. Pada gala festival musim semi tahun ini, unsur-unsur Changying Otomobil tidak ada di mana-mana seperti yang dilakukan sponsor sebelumnya. Kadang-kadang mereka melakukan penempatan produk,
Kadang-kadang mereka membiarkan pembawa acara melakukan siaran lisan bila memungkinkan, dan kadang-kadang mereka menciptakan hujan amplop merah untuk meningkatkan kehadiran mereka. Meskipun Changying Otomobil juga menghabiskan dana yang sama, mereka hanya membuat 2 iklan. Salah satunya adalah pengumuman waktu peluncuran mobil baru Changying Otomobil oleh pembawa acara. Selain itu, hanya ada logo Hongying tanpa kata yang muncul di akhir daftar program. Rendah hati dan terkendali adalah inti dari sponsorship Changying Otomobil kali ini. Program-program tersebut hadir silih berganti, secara mantap dan tepat bagaikan jalur perakitan. Meskipun program komedi gala festival musim semi telah menurun dari tahun ke tahun, setiap orang merasakan kesegaran yang kuat karena mereka belum pernah mencoba merayakan malam tahun baru dengan puluhan rekan senegaranya di sebuah restoran. Lagi pula, terkadang selera humor seseorang menurun seiring bertambahnya jumlah orang. Ini pula sebabnya mengapa seseorang yang menonton video acara bincang-bincang di telepon genggam mungkin menganggapnya biasa saja, tetapi para penonton di tempat kejadian tertawa terbahak-bahak sampai membungkuk, dan ternyata suasana di tempat kejadian itu tetap lebih baik. Yang tidak diharapkan Charlie adalah bahwa gala festival musim semi sebenarnya memiliki program misterius yang namanya belum diumumkan sebelumnya. Saat pembawa acara muncul di layar, ia tersenyum dan berkata, "Dulu, kami selalu mengumumkan daftar program sebelum gala festival musim semi setiap tahun. Namun kali ini, tim program kami tidak mengumumkan daftar program lengkap karena kami telah aktif mengerjakan program ini 2 hari sebelum siaran langsung. Kini, saya dapat memberitahu Anda bahwa program ini akhirnya dapat bertemu Anda di panggung gala festival musim semi." Pembawa acara membangkitkan minat semua orang hanya dengan beberapa kata. Terlepas dari bagus atau tidaknya program gala festival musim semi, pengaturan dan penataan program selalu sangat ketat. Agar lonceng tahun baru yang dibunyikan di tengah malam tidak terpengaruh, program-program sebelumnya harus akurat hingga detik terakhir. Siapapun yang dengan sengaja memperpanjang atau memperpendek durasi programnya akan dimasukkan dalam daftar hitam oleh tim sutradara dan tidak akan pernah diberi kesempatan untuk tampil di panggung ini lagi. Oleh karena itu, daftar program dan waktu gala festival musim semi pada dasarnya diselesaikan lebih dari setengah bulan sebelumnya, dan kemudian latihan akan dilakukan berulang-ulang berdasarkan daftar program ini. Program misterius macam apa ini yang membuat kru program gala festival musim semi berjuang untuk mengonfirmasinya hingga 2 hari sebelum pertunjukan. Hal ini tidak diragukan lagi melibatkan risiko besar, yang sangat kontras dengan gaya hati-hati pada gala festival musim semi sebelumnya. Tepat ketika semua orang bingung, pembawa acara melanjutkan, "Beberapa waktu lalu, sebuah lagu sering dicari di situs web besar. Lagu ini adalah Assassin, yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita berbakat kami, Sarah Gu, dan superstar internasional Tawana Sweet. Bagi penggemar Nona Gu, ketahuilah bahwa Nona Gu akan pensiun dari industri hiburan setelah semua konser perpisahannya tahun ini. Jadi, tim sutradara kami mencoba beberapa kali dan akhirnya mengundang Nona Gu ke panggung gala festival musim semi lagi sebelum beliau pensiun." Penonton di tempat kejadian sudah berteriak dan berseru. Fenomena fanatik seperti ini jarang sekali muncul di panggung gala festival musim semi di masa lalu. Banyak pemirsa di depan TV bahkan lebih bersemangat. Siapa yang mengira Sarah Gu akan bisa tampil di gala festival musim semi lagi? Pada saat ini, pembawa acara tersenyum dan berkata, "Selanjutnya, silakan undang Sarah Gu untuk membawakan lagu Assassin untuk kami." Panggung beralih ke gaya kuno lagi, dan Sarah Gu, mengenakan rok panjang kuno, naik ke panggung. Bahkan di restoran di Pulau Maladewa ini, banyak penonton masih bertepuk tangan dengan gembira. Jacob juga mengangkat tangannya dan bertepuk tangan tanpa henti, sambil tersenyum dan berkata, "Wah, lagu ini sangat populer beberapa waktu lalu. Nona Sweet menyanyikan lagu ini di bar kemarin." Claire mengerutkan bibirnya, dengan ekspresi rumit, dan tidak mengatakan apapun. Charlie tidak repot-repot memperhatikan perubahan ekspresi Claire. Ia menatap layar lebar, mengamati selendang merah Sarah Gu dengan rasa ingin tahu. Mungkin, itu tidak bisa disebut selendang, melainkan rumbai merah panjang. Bahannya yang seperti sutra membentang dari bahu hingga ke lengannya,
dan kain satin merah panjang berkibar tertiup angin di kedua sisi belakangnya. Ini rumbai yang panjang. Charlie tahu bahwa Sarah Gu juga mengungkapkan rasa hormatnya kepada ayahnya dengan caranya sendiri. Awalnya, Charlie mungkin satu-satunya yang bisa melihat makna tersembunyi dalam adegan ini, tetapi Charlie tidak menyangka bahwa Claire, yang berdiri di sampingnya, juga melihat niat Sarah Gu. Kedua keluarga itu adalah teman lama dan mereka telah bertunangan. Sarah Gu telah mencari Charlie selama bertahun-tahun. Claire merasa bahwa Sarah Gu, yang mengenakan rumbai panjang di atas panggung saat ini, adalah tujuan emosional Charlie yang sebenarnya.